Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Sebagai anak-anak Allah, saudaraku, kita harus merespon kekudusan Allah dengan cara hidup di dalam kekudusan. Kata kudus itu dari bahasa Ibrani yang ditulis dengan tulisan kados, yang memiliki arti naik lebih tinggi atau di atas rata-rata. Sehingga definisi kekudusan adalah berada di dalam keadaan murni, atau bisa kita artikan lagi keadaan di mana kita berada di atas rata-rata. Rata-rata dunia seperti apa, kita harus berada di atas rata-rata. Karena Tuhan memanggil kita untuk kita naik kepada standar Allah. Hidup sebagaimana Allah hidup, berpikir sebagaimana Allah berpikir. Inilah panggilan Tuhan terhadap gerejanya, terhadap engkau dan saya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita tidak mungkin dapat mencapai kekudusan dengan mengandalkan kekuatan kita, untuk kita bisa mentaati semua peraturan-peraturan kehidupan agamawi. Namun pribadi yang rendah hati tahu kita tidak bisa mencapainya sendiri, kalau kita tidak pernah bergantung kepada anugerah dan kekuatan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan adalah pekerjaan anugerah Allah, sehingga tanpa kasih Tuhan tidak ada seorang pun mampu hidup di dalam kekudusan. Karena begitu sulitnya, kita harus terus berjuang, saudaraku. Terus kita berjuang memperlengkapi hidup kita untuk kita tetap kudus di mata Allah. Kita harus mulai belajar membangun keintiman dengan Tuhan kita hari demi hari. Duduk dekat kaki Tuhan adalah salah satu kunci kita mengalami kekudusan di dalam hidup kita. Duduk dekat kaki Tuhan dan mengalami keintiman dengan Dia, itu akan mempengaruhi bagaimana kita memandang Allah kita secara benar. Akan ada takut, gentar, dan hormat kita kepada Allah yang benar ketika kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan kita. Kita belajar memiliki komunitas-komunitas yang mendukung kehidupan rohani kita. Komunitas itu akan membantu kita untuk mendongkrak iman kita, membantu kita untuk saling mengingatkan, saling menasehati ketika kita sudah berada di luar relnya Tuhan. Dan kita belajar untuk terus punya kehausan, punya kerinduan. Aku ingin belajar kebenaran firman. Kekristenan tidak cukup, saudaraku, dengan hanya engkau pergi ke gereja. Kekristenan tidak cukup hanya engkau, ya sudah, aku absen ke gereja kok, aku ditulis di KTP ku aku seorang Kristen. Tidak cukup, saudaraku. Tetapi kekristenan harus belajar memperbaharui pikirannya dengan firman Tuhan hari demi hari, supaya kita seperti dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga kita tahu bahwa dunia ini terus menghantam hidup kita. Dunia selalu menggoda kita. Dunia selalu membawa kita kepada hal-hal di luar yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Tetapi kita berjuang untuk bersikap, aku mau menyenangkan perasaan Tuhanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, yang menuai di dalam kedagingan akan menuai di dalam kebinasaan. Ayo kita proses hidup kita untuk terus hidup kudus di dalam Tuhan. Kita manusia yang masih hidup di muka bumi ini, selamanya tidak akan pernah bisa hidup di dalam kekudusan dengan kekuatan kita. Kita minta, kita bergantung kepada Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk memberikan kita kekuatan di dalam kita berjuang di dalam kehidupan kita ini. Salam semangat, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.